Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Domi Putra. Saya mahasiswa di Sibar Muhammadiyah, Fakultas Bisnis dan Humaniora, jurusan PJJ Hukum, NIM 20306000235. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah rekaman video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Rizal SH.MH, yang mana judul daripada materi ini adalah Analisis Kasus Produk Palsu dan Non-Sertifikasi di Marketplace Indonesia, Implikasi bagi hak konsumen. Baik, di sini kita hak konsumen itu terdapat, kita kalau bicara tentang hak konsumen, tentunya kita akan berbicara tentang pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1959 yang menjadi dasar dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau yang kita kenal dengan Undang UU PK. Terutama di sini kita akan menyoroti 3 pasal ya, pasal 4 huruf A, satu pasal ya dalam 3 huruf. Pasal 4 huruf A yaitu hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Pasal 4 huruf C, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Kemudian pasal 4 huruf H mengenai hak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi. Bapak dosen yang kami hormati, mengapa topik ini kami rasa penting? Mengapa topik ini kami rasa penting? Karena ini membahas tentang masalah konsumen di e-commerce, yang dimana kita tahu konsumen itu adalah kelompok paling rawan, ya, apalagi di e-commerce. E-commerce ini konsumen itu kadang-kadang tidak bisa melakukan perlindungan hukum terhadap dirinya sendiri. Kami berharap nanti setelah video ini tayang, jadi setidaknya sedikit banyak konsumen itu memahami bahwasanya mereka punya hak untuk komplain, baik itu kepada platform, kepada toko online, atau kepada marketplace-nya langsung. Dan di sini kami akan juga membahas nanti tentang dasar-dasar hukum yang membela hak-hak konsumen tersebut. Kemudian di dalam video ini juga kami akan membahas tentang benturan hukum yang nyata yang terjadi dalam regulasi baru. Kita tahu 4 Juni 2026 ini sudah diberlakukan, ya, sudah diputuskan ada Permendak nomor 19 tahun 2026, yang dimana nanti Permendak ini dalam kacamata kami ada beberapa bagian yang terjadi benturan hukum dengan hukum yang sudah berjalan, regulasi yang sudah ada, yaitu di di dalam keputusan Kominfo, ya, dalam Menkominfo itu Surat Edaran Menkominfo nomor 5 tahun 2016. Kemudian nanti juga di akhir video ini kami akan memberikan rekomendasi untuk guna mengatasi kelumpuhan hak ganti rugi konsumen akibat anonimitas pelaku usaha di platform digital. Baik, kita tahu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK itu, kita tahu bahwasanya negara sudah memberi perlindungan kepada konsumen yang luar biasa. Sebagai penyeimbang hak tersebut, hukum kita menetapkan larangan keras bagi pelaku usaha
dalam pasal 8 ayat 1 huruf A UU PK, yaitu larangan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Standar inilah yang wujud sebagai kewajiban sertifikasi SNI dan izin edar BPOM untuk komoditas berisiko tinggi. Secara doktriner, UU PK kita menganut asas pertanggungjawaban produk atau product liability dengan prinsip tanggung jawab mutlak yang dituangkan pada pasal 19. Teori ini menegaskan bahwa jika terjadi kerugian akibat cacat produk atau produk itu berbahaya, konsumen tidak perlu memikul beban berat untuk membuktikan adanya unsur kesalahan dari produsen. Pelaku usaha wajib langsung memberikan ganti rugi demi hukum. Oke. Ya. Baik. Mari kita benturkan dulu teori hukum di atas dengan fakta real kejadian hukum di ekosistem marketplace di dalam pasar digital. Transaksi bersifat asimetris dan anonim. Konsumen tidak dapat menyentuh atau memeriksa keaslian produk secara fisik sebelum membeli. Ini merupakan bagian dari bagian dari realitas dalam marketplace ini, dalam e-commerce ini, bahwasanya konsumen tidak dapat menyentuh atau memeriksa keaslian produk sebelum dia membeli atau membayar produk tersebut, menerima produk tersebut. Seluruh keputusan diambil berdasarkan representasi visual di layar gawai, di HP mereka atau di gadget mereka masing-masing. Kondisi asimetris ini dimanfaatkan secara masif oleh oknum pedagang merchant yang nakal untuk memanipulasi informasi secara sistematis. Mereka mencantumkan ulasan fiktif atau fake review, menggunakan algoritma untuk menaikkan rating toko, memasang foto produk asli, bahkan memalsukan logo sertifikasi SNI dan nomor BPOM palsu di kolom deskripsi materi produk mereka. Ketika konsumen membeli kosmetik misalnya, yang dibeli adalah kosmetik palsu tersebut dan mengalami kerusakan jaringan kulit yang permanen. Atau ketika konsumen membeli perangkat adaptor pengisi daya non-SNI misal, yang kemudian meledak dan membakar properti miliknya. Penegakan hukum perdata langsung menemui jalan buntu. Mengapa kasus ini terus berulang tanpa ada penegakan hukum yang menjerakan pelaku? Akar masalahnya terletak pada ketidaksinkronan regulasi sektor di hulu. Nah, inilah penerapan mari kita bedah dinamika penerapan hukumnya. Permendak nomor 19 tahun 2026 sudah disahkan tanggal 4 Juni 2026 ini. Sebenarnya sudah merupakan langkah konkret pemerintah untuk melakukan intervensi preventif di hulu. Permendak baru ini secara tegas membebankan kewajiban hukum kepada seluruh penyedia platform marketplace untuk melakukan pendaftaran, pengawasan, serta verifikasi identitas legalitas usaha secara faktual terhadap seluruh pedagang pihak ketiga yang bergabung di sistem mereka. Aturan Juni 2026 ini ingin memastikan bahwa setiap toko digital memiliki subjek hukum yang nyata, bukan akun fiktif. Namun, ketika aturan progresif dari Kementerian Perdagangan ini diimplementasikan di lapangan, ia langsung membentur tembok imunitas hukum yang masa lalu yang diatur dalam surat edaran Menkominfo nomor 5 tahun 2016 tentang tanggung jawab penyedia platform dan pedagang atau yang kita kenal dengan Safe Harbor Policy.
Regulasi dari Kominfo yang sudah berusia 10 tahun ini menetapkan aturan bahwa platform marketplace yang menyediakan wadah bagi konten pengguna atau user generated content atau singkatannya UCG, UGC, ya, dibebaskan secara mutlak dari pertanggungjawaban perdata atas substansi barang ilegal yang dijual oleh pihak ketiga di marketplace-nya. Platform dianggap bersih dari tuntutan hukum asalkan mereka bersedia mematuhi mekanisme pasif, yaitu menyediakan tombol laporan dan menurunkan konten yang bermasalah dalam waktu 1 kali 24 jam setelah menerima pengaduan atau notice and take down. Nah, ini sudah menjadi perbedaan antara Permendak nomor 19 tahun 2026 dengan SE Kominfo tahun 2015. Masanya di Permendak wajib memvalidasi identitas dan legalitas fisik merchant sebelum tayang. Jadi setiap toko sudah harus memiliki legalitas fisik yang kita sebut dengan nomor induk berusaha atau NIB, NPWP, dan lain sebagainya. Sedangkan di SE Menkominfo bebas tanggung jawab produk, hanya wajib take down setelah ada laporan. Terjadi konflik horizontal antara Permendak Juni 2006 dengan SE Kominfo 2016 ini melahirkan dampak penerapan hukum yang sangat timpang dan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun Permendak baru ini menuntut platform bertindak aktif memverifikasi pelaku usaha di hulu, platform marketplace masih tetap bisa berlindung di balik SE Menkominfo 2016 untuk menolak memikul tanggung jawab perdata ketika sistem verifikasi mereka bobol dan produk non sertifikasi tetap tayang hingga memakan korban. Ya. Jadi itu dampak pertamanya. Dampak kedua, platform dapat berargumen secara administratif bahwa tugas mereka hanyalah sebatas menurunkan konten produk. Setelah ada komplain, bukan menjamin keaslian atau keamanan produk yang diunggah oleh jutaan penjual di dalam marketplace mereka, di dalam sistem mereka. Yang jadi permasalahannya itu. Jadi konsumen seperti tidak memiliki pegangan hukum yang kuat, tidak memiliki hukum yang pasti. Dalam Permendak diatur tentang hulunya, bagaimana memvalidasi identitas penjualnya dan legalitas tokonya. Sedangkan di dalam SE Menkominfo nomor 5 tahun 2016 itu konsumen menanggung risiko penindakan yang terjadi setelah ada korban. Jadi konsumen menanggung risiko yang mana penindakan baru terjadi setelah ada korban. Kalau tidak ada korban, tidak ada yang tidak ada yang melaporkan, maka video itu iklan produk tersebut tidak di take down atau toko tersebut tidak di take down. Nah, sehingga inilah yang disebut konsumen yang menanggung resiko. Jadi dalam kasus ini pemilik marketplace masih bisa berlindung dalam hal ini. Pemilik marketplace, pemilik sistem masih bisa berlindung melalui SE dari SE Menkominfo nomor 5 tahun 2016. Meski regulasi Permendak nomor 19 2026 ini sudah disahkan. Karena mereka akan berdalih nanti bahwasanya mereka itu pemilik platform. Ya, sedangkan
Permendak nomor 19 2006 itu berbicara tentang regulasi perdagangan, bukan regulasi e-commerce, sistem elektronik. Ya. Mari kita, apa yang dikatakan oleh ahli dalam hal ini? Profesor Dr. Ahmadi Miru, SH, MS, pakar hukum perlindungan konsumen dari Universitas Hasanuddin. Dalam gagasan hukumnya yang dipublikasikan tahun 2024, beliau menegaskan bahwa konsep product liability atau pertanggungjawaban produk dalam UU PK tidak boleh diamputasi oleh aturan singkat surat edaran kementerian. Sejalan dengan hal tersebut, Dr. David M.L. Tobing, SH, MKN, pakar hukum perlindungan konsumen sekaligus pendiri Komunitas Konsumen Indonesia, KKI, dalam laporan anotasi hukumnya pada akhir tahun 2025 menyatakan bahwa pemberlakuan safe harbor polisi dalam SE Menkominfo 5/2016 sudah kadaluarsa dan tidak relevan lagi untuk diterapkan pada jenis komoditas fisik yang mengancam jiwa manusia. Dr. David juga menekankan bahwa imunitas platform seharusnya gugur demi hukum apabila platform tersebut gagal atau lalai menerapkan sistem verifikasi berlapis di hulu, yang saat ini momentumnya bertepatan dengan disahkannya Permendak nomor 19 tahun 2026 pada Juni ini. Jika kita melakukan perbandingan dengan perkembangan hukum internasional, Uni Eropa telah mengoreksi total kelemahan ini melalui pemberlakuan Digital Service Act atau DSA. Di bawah hukum Uni Eropa yang baru, platform digital tidak lagi diberikan imunitas mutlak. Jika sebuah platform marketplace mengetahui atau secara ceroboh membiarkan sistem digunakan untuk menjual barang, yang membahayakan keselamatan konsumen dan mereka gagal menjalankan verifikasi ketat terhadap identitas penjual atau yang disebut dengan Know Your Business Customer, maka platform tersebut dapat dituntut secara hukum perdata bersama-sama dengan pedagang untuk membayar ganti rugi kepada konsumen. Apa akibat dari benturan hukum dari Permendak Permendak UU Perlindungan Konsumen dan SE Menkominfo nomor 5 tahun 2016. Akibat benturan hukum di Indonesia saat ini, hak konsumen atas ganti rugi berdasarkan pasal 19 UU PK mengalami kelumpuhan total secara hukum acara. Ketika konsumen yang menjadi korban mencoba menggugat platform marketplace, gugatan tersebut dipastikan kandas karena tameng hukum SE Menkominfo 2016 melepaskan tanggung jawab perdata dari pundak platform. Beban tersebut dilemparkan seutuhnya kepada pedagang pihak ketiga selaku penjual langsung di sistem platform tersebut. Namun, disinilah letak ironinya. Ketika konsumen mencoba mengejar pedagang tersebut pada masa transisi aturan baru Permendak Juni 2026, celah manipulasi data di lapangan masih sangat tinggi. Atau maksud kami, celah manipulasi data di lapangan memiliki peluang yang sangat tinggi. 1. Identitas, alamat fisik, bahkan rekening perbankan yang digunakan oleh toko nakal tersebut di dalam aplikasi seringkali terbukti fiktif atau menggunakan identitas pinjaman orang lain. Ketika toko tersebut diturunkan oleh platform, si pelaku usaha nakal tinggal menghilang secara anonim di dunia maya, lalu membuka toko baru dengan data palsu yang lain. Meskipun dalam Permendak 2026 ini, Permendak
2026 ini diatur batasan NIB boleh digunakan untuk beberapa toko saja. Nah, disinilah letak kerancuannya, letak permasalahannya. Kenapa? Karena di dalam pemberlakuan Permendak ini, pedagang-pedagang nakal itu mereka bisa melakukan manipulasi. Satu manipulasi yang mereka lakukan adalah manipulasi toko, algoritma. Jadi mereka bisa membuat beberapa toko dengan satu NIB, lalu mereka dalam toko A, B, C mereka buat dengan harga yang tinggi, lalu toko D mereka buat dengan harga yang rendah, sehingga bisa memanipulasi harga. Padahal pemilik tokonya sama, tetapi nama tokonya saja yang berbeda. Bisa juga mereka melakukan manipulasi lain, seperti mereka membuat beberapa toko dengan satu NIB, lalu satu toko itu memberi komentar-komentar positif terhadap produk yang mereka tawarkan. Padahal produk yang mereka tawarkan itu adalah produk palsu atau produk yang non SNI misalkan, yang tidak bersertifikasi. Akibatnya pembeli ada yang calon konsumen ada yang tertarik dan akhirnya tertipu oleh toko-toko nakal tersebut. Dan banyak lagi kasus sebenarnya. Celahnya semakin besar mereka melakukan kesalahannya di dalam Permendak 2026 ini. Baik, kita sampai pada tahap akhir ya dari pembahasan ini. Saya pindah dulu. Kesimpulan dari pembahasan ini, sebagai konklusi akhir dari seluruh rangkaian analisis dalam presentasi ini, dapat disimpulkan 2 poin utama. Pertama, maraknya kasus palsu dan non-sertifikasi tanpa SNI BPOM di marketplace telah mengakibatkan degradasi sistemik terhadap hak atas keselamatan, hak atas informasi jujur, dan hak atas ganti rugi konsumen sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Kedua, instrumen hukum Permendak Nomor 19 Tahun 2026 yang baru disahkan di bulan Juni ini untuk memperketat hulu terancam lumpuh di tingkat eksekusi sengketa perdata. Hal ini terjadi karena masih eksisnya regulasi lama, yaitu Surat Edaran Menkominfo Nomor 5 Tahun 2016 yang memberikan imunitas eksklusif atau safe harbor bagi platform untuk melepaskan diri dari pertanggungjawaban perdata mutlak. Benturan ini menciptakan kekosongan perlindungan hukum yang nyata atau rex vakum bagi masyarakat di ruang digital. Untuk itu, saya selaku mahasiswa dalam prodi hukum, PJJ Hukum Siber Muhammadiyah, saya memberi beberapa rekomendasi. Ada 2 rekomendasi di sini. Pertama, revisi total SE Menkominfo Nomor 5 Tahun 2016. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika harus segera mencabut atau merevisi aturan lama ini agar selaras dengan semangat Permendak Nomor 19 Tahun 2026 yang baru disahkan 4 Juni kemarin. Doktrin safe harbor polisi harus dibatasi secara ketat. Platform tidak boleh lagi diberikan imunitas hukum jika produk yang diloloskan dalam sistem mereka adalah komoditas berbahaya yang mengancam keselamatan fisik manusia. 2. Penerapan doktrin tanggung jawab renteng atau joint and several liability. Diperlakukan adanya pembaruan hukum formal yang menegaskan bahwa apabila platform marketplace lalai tidak teliti atau gagal menjalankan kewajiban verifikasi hulu terhadap legalitas izin BPOM dan sertifikasi SNI milik pedagangnya, maka demi hukum platform wajib ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng bersama-sama dengan pedagang untuk
membayar ganti rugi material atas kerugian yang diderita oleh konsumen. Saya rasa demikianlah pemaparan dari analisis yang saya lakukan. Mudah-mudahan penjelasan ini memberi manfaat untuk kita, membuka mata kita untuk sebagai konsumen untuk membela hak-hak kita. Demikian, atas segala kekurangan saya minta maaf. Saya mohon maaf, kondisi saya masih belum stabil, hingga dalam penjelasan ini suara tidak terdengar bersih dan ditambah dengan batuk. Saya mohon untuk dimaklumi. Akhirul kalam, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.